Halo, selamat malam Sobat BYD. Sekarang Edwin lagi di belakang atau Tri. Edwin mau ngejelasin soal cara-cara menggunakan Auto Tree dari awal sampai akhir, bahkan ke sistemnya juga kayak gimana cara menggunakan pengoperasiannya. Silahkan tonton sampai habis ya. Buat BYD atau Tree-nya ya Pak ya. Ini di bagian spion ini Pak ada tulisannya NFC. Ini buat kalau misalnya Bapak buka pakai kartu, ini bisa pakai kartu. Kita ke bagian tombol-tombolnya dulu ya Pak ya. Ini di bagian ini hazard, parking sensor. Ini untuk traction controlnya di off-in. Lalu ini untuk auto hold Pak. Auto hold ini dinyalain, dia akan bisa nyala kalau misalnya udah pakai safety belt. Lalu ini untuk regenerative braking Pak. Nah, kalau misalnya Bapak bisa pilih antara Bapak mau kenyamanan atau Bapak mau lebih efisien energinya. Electronic parking brake. Ini untuk AC auto. Ini juga on off-nya AC. Lalu ini untuk defogger depan. Lalu ini ada mode berkendara. Mode ini ada tuas transmisi. Di bagian tuasnya ini ada R, N, sama D. Kalau misalnya Bapak mau maju, Bapak tekan dulu unlock yang sebelah sini, tekan sambil Bapak mundurin, sambil diinjak rem. Nah itu dia akan ke D. Kalau begitu juga di R, Bapak unlocknya dipencet dulu baru ke R, seperti itu. Lalu kalau misalnya Bapak mau parking atau mau berhenti Bapak bisa pencet P. Di bagian setir ini Bapak bisa juga untuk akses kamera ya Pak ya, untuk akses kamera. Nah lalu kalau ini yang sebelah sini untuk rotating screen. Nah ini fungsinya rotating screen ini ada banyak Pak, bisa bisa nonton TikTok atau misalnya Bapak mau visibilitas lebih banyak. Kalau dibuat potret dia lebih banyak Pak, lebih banyak visibilitasnya gitu. Dan untuk pindah-pindah sudut angle kamera juga Bapak cuman bisa klik aja Pak di sudutnya Pak. Kayak misalnya ini mobil, Bapak mau ngelihat depannya, Bapak tinggal ke depan aja. Kalau ke kiri, tinggal sisi kirinya yang dipencet, sisi kanannya yang Bapak pencet, sama belakang Bapak juga bisa pencet gitu. Lalu ini untuk cruise control ya Pak ya. Jadi kalau cruise controlnya diaktifin, dia akan jalan otomatis sesuai dengan speed yang Bapak inginkan. Dia akan jalan di 30 akan mulai di 30 km. Nah, untuk nambahnya ke atas, untuk turunnya ke bawah, ini nggak ada fungsi ya Pak ya, yang sebelah sini. Lalu ini untuk rest ini kayak misalnya di dimatiin. Lalu ini untuk di set, untuk cruise controlnya diaktifin gitu Pak. Lalu ke bagian sini ini ada untuk putar-putaran juga, dia ini untuk volume juga Pak, volume. Lalu juga dia mute, cuman bedanya kalau ini ditekan mute-nya, monitornya tetap cerah, beda sama yang di sini Pak. Kalau ini ditekan dia mute sama screensaver. Lalu ini kita ke bagian setting. Ke bagian setting ini ada light. Kita ke light dulu ya Pak ya. Kalau ini untuk ambient light-nya Pak yang nyala-nyala, Bapak bisa atur juga warnanya. Terus juga Bapak bisa rubah sebagian, mau depannya warna apa, belakangnya warna apa, itu bisa. Kalau whole itu semuanya, atau dynamic color, dia jadi kayak ambiennya itu dia lebih bervariasi lah untuk warnanya. Lalu untuk courtesy light ini, kalau misalnya Bapak kunci pintu atau buka pintu, dia akan otomatis nyala Pak untuk lampunya. Kalau Bapak tuh lock pakai remote, dia 10 detik nyala nih Pak. Nanti setelah 10 detik baru mati. Nah ini intelligent courtesy light ini, kalau misalnya Bapak ngedeket, dia otomatis nyala nih Pak.
lampunya supaya Bapak bisa lebih, kalau dia keadaan gelap itu bisa kelihatan. Lalu ke bagian exterior light, daytime running light itu DRL ya Pak ya, DRL, ini DRL. Lalu kalau untuk ini apa namanya, levelnya Pak, ketinggiannya Bapak bisa atur. Untuk ketinggian lampu utamanya bisa diturunin atau bisa naik banget, atau di setengah gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi Bapak bisa turunin. Lalu ke bagian lock, ini driving to password to drive, itu kalau misalnya Bapak punya supir, ini Bapak bisa aktifin, jadi nanti supir Bapak nggak bisa gunain ini. Lalu kalau misalnya auto lock while driving, itu kalau misalnya Bapak jalan, remote-nya spionnya dia otomatis door-nya itu otomatis ngelock, jadi dia ngunci sendiri gitu, bisa diaktifin bisa enggak. Lalu ini window-nya ada beberapa pilihan ya Pak ya. Ini Edwin saranin dinyalain aja semuanya. Itu fungsinya di remote kan ada, di remote itu ada paling bawah, itu yang kayak muter gitu Pak ya, itu yang paling bawah Bapak bisa lihat. Itu buat tahan 5 detik buat nyalahin mobil atau matiin mobil. Fungsinya kalau misalnya Bapak siang hari itu mobil kan pasti panas ya Pak ya, jadi bisa Bapak nyalahin dari luar. Lalu ke bagian atas sedikit itu untuk buka bagasi, lalu ke atasnya lagi sedikit itu tombol unlock. Nah, tombol unlock itu Bapak tahan 5 detik, itu fungsinya untuk nurunin kaca. Nurunin kaca kalau misalnya panasnya sampai ngelekep ke pengap ya, pengap sampai pengap banget, itu bisa Bapak keluarin hawa panasnya. Lalu kalau untuk yang bagian locknya itu dia untuk naikin jendelanya lagi gitu Pak, seperti itu. Lalu untuk equalizer ini ada instrumen ini untuk meningkatkan kecerahan ya Pak ya, bisa Bapak lihat ini lebih cerah, ini gelap. Untuk instrumennya ini ya Pak. Lalu ini standar sama dynamicnya bedanya, ini cuman jumlah pemakaian Pak. Kalau misalnya standar itu kalau 95% udah pasti range-nya 392. Kecuali Bapak rubah ke dynamic, terus Bapak nyalain AC, dia akan berubah Pak. Walaupun 95%, dia tetap akan berubah jadi 361. Beda sama yang standarnya. Dia akan sesuai dengan persentasenya, jaraknya itu. Lalu ke bagian screen, nah ini untuk yang di tengah ya Pak ya, head unit, buat kecerahannya bisa Bapak atur. Lalu ini untuk screen savernya Bapak bisa pilih. Lalu ini untuk mode auto, kalau misalnya siang hari dia akan cerah seperti ini Pak. Nanti kalau misalnya udah berubah ke malam, dia akan jadi gelap, dark mode. Lalu adaptive brightness ini kalau Bapak aktifin, ini bisa pas Bapak misalnya nih Bapak ke terowongan, dia otomatis redup Pak untuk head unitnya gitu Pak. Lalu ke bagian notification, ini ada dua, ada broadcast sama standar. Kalau misalnya standar itu kayak sendnya itu normal Pak, tak 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 tak. Kalau misalnya brand, dia lebih ada suaranya gitu Pak kalau nge-send. Lalu ini suaranya lebih kenceng, medium atau high, Bapak bisa atur ya. Speed warning kalau misalnya Bapak mau set kecepatannya berapa, baru nanti langsung dikasih warning kalau udah melebihi. Kalau media volume decrease when navigating, kalau misalnya ada Google-nya udah lagi ngomong, dia musiknya akan kecil sendiri Pak. Lalu untuk di bagian audio tadi bisa equalizernya ya Pak ya, Bapak bisa setting untuk customnya, bisa custom, bisa yang lain juga, jadi bisa diatur sama Bapak. Lalu sound field balance-nya itu kalau misalnya Bapak mau dengar lagu sendiri, sebelah kanan Bapak aturnya biar di kiri, di belakang itu dia nggak terlalu berisik.
Beda kalau misalnya Bapak nggak mau berisik, mau fokus ke jalan, Bapak mau dikebelakangin aja suaranya, itu bisa. Jadi di bagian depan ini nggak terlalu kenceng dibanding yang di belakang. Kalau Bapak setnya di sini Pak, titiknya seperti itu. Kalau mau reset di sebelah sini ya Pak ya. Lalu ini bisa Bapak lihat sendiri untuk volume, voice, font, dan segala macamnya. Lalu ini ada regenerative braking, itu yang tadi ya Pak ya. Ini yang di sini nih, regenerative braking sama aja. Ini tanpa disentuh pun dia akan berubah karena ininya yang dimainin. Atau Bapak bisa juga rubah di sini. Gitu ya Pak ya. Lalu ini charging consumption-nya cuman informasi aja ya Pak ya. Lalu ke bagian ini smart charging port immobilization system itu di caranya disable aja Pak. Karena lebih safety juga. Jadi kalau masih disable, Bapak misalnya nyolok nih, ngecas mobil, pakai udah nyolok ke mobil, itu bisa dilepas kalau di disable. Kecuali Bapak langsung lock pakai kunci, itu langsung dia ngunci Pak. Jadi nggak bisa dilepas lagi tuh colokan listriknya, seperti itu ya Pak ya. Lalu ke bagian vehicle, nih untuk AC nih Pak. Untuk AC ada Eco, ada Comfort. Kalau misalnya Bapak pilih Eco, dia lebih konsumsinya lebih dikit dibanding yang Comfort. Comfort lebih dingin tapi Pak. Itu. Nah, kalau misalnya remote AC schedule ini, kalau misalnya Bapak pakai remote buat nyalahin mobilnya, Bapak set di 10 menit, berarti nanti 10 menit AC-nya nyala. Setelah itu, setelah 10 menit AC-nya akan mati otomatis gitu ya Pak ya. Ini auto internal circulation open parking, ini Bapak aktifin aja. Itu buat sirkulasi udara. Jadi dia otomatis ngerubah dari apa namanya yang ini Pak, yang begini. Jadi nanti akan berubah jadi begini kalau kelamaan di tempat parkir. Jadi udara luarnya akan masuk seperti itu supaya ada sirkulasi udaranya. Dia juga sama kalau misalnya auto fan speed reduction during Bluetooth call ini diaktifin. Nah, nanti kalau diaktifin, kalau ada telepon, dia speed AC-nya itu dia akan mengecil. Kalau misalnya Bapak setting dia di kecepatan tinggi supaya kenceng anginnya, itu bisa akan ngecil sendiri. Lalu ke bagian intelijen, nah ini dia ada hill descent control ya Pak ya. Ini buat ngebantu Bapak untuk pas pada saat turunan. Lalu ada steering assist mode, ada comfort, ada sport. Bapak kalau misalnya pencet comfort, dia lebih nyaman Pak untuk di kecepatan tingginya, lebih empuk dibanding sport. Kalau sport itu dia lebih keras kalau di kecepatan tinggi, jadi dia nggak buat mobil Bapak limbung. Nah, lalu untuk brake assist mode ini kalau di mode sport, dia lebih kenceng Pak tarikannya Pak, lebih ngegigit dibanding comfort. Lalu untuk convert parking ini dia kalau dinyalahin, dia pada saat Bapak mundur itu dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyentak lah kalau pas Bapak mundur. Lalu ini ESC off ini sama fungsinya yang di sini Pak. Kalau ini dinyalain juga dia akan off juga gitu. Lalu di bagian auto comfort driving ini auto fold, ini untuk spion. Kalau misalnya Bapak mau udah ngunci, dia auto fold sendiri Pak, dia nutup sendiri kacanya, kaca spionnya. Lalu untuk maintenance interval itu maintenance interval ini Bapak bisa nanti Bapak bisa lihat itu dia di 3 bulan atau 5.000 km, yang mana yang lebih mencapai duluan. Kalau untuk overhaul ini bagian belakang ini nggak terlalu berguna, tapi untuk yang depan ini yang berguna banget Pak. Jadi kalau untuk Bapak mau nyuci terus mau naikin wiper, nah nanti wipernya otomatis naik Pak, naik ke atas. Tujuannya supaya nggak mentok sama kapesin gitu. Lalu untuk manualnya, ini Bapak bisa lihat manualnya di sini. Kalau misalnya ada internet, ini dia akan muncul Pak manualnya. Ini Bapak bisa baca-baca aja ya Pak ya. Bisa baca-baca. Di sini ada petunjuk-petunjuknya, atau bisa juga Bapak lihat dari sininya gitu ya Pak ya.
ada interiornya. Kalau misalnya Bapak nggak tahu fungsi-fungsinya apa, itu bisa dilihat dari situ. Lalu ada sih untuk parking sensor saja ya Pak ya. Lalu ini untuk versionnya ada version update. Kalau misalnya Bapak nyalain internet, dia kalau misalnya minta update ya Bapak update aja. Cuman itu mobil nggak bisa dinyalain, nggak bisa dijalanin ketika update. Kalau udah Bapak harus tunggu sampai update-nya itu selesai baru bisa dijalanin lagi mobilnya. Ini unit kayak misalnya tekanan bannya mau Bapak rubah ke PSI, distance-nya ke kilometer, KW-nya mau diubah ke HP atau KW aja, itu Bapak bisa atur di sini unitnya ya Pak ya. Ini language setting untuk English atau apapun itu di sini ya Pak untuk bahasa. Lalu kalau untuk ini untuk konektivitas ya Pak ya. Jadi Bapak bisa hapus device yang lagi connect, itu juga bisa hapus. Jadi dia nggak otomatis auto connect. Kalau misalnya Bapak ada perangkat yang terhubung lebih dari satu atau teman Bapak punya konekin ke sini, itu juga bisa dimatiin di situ ya Pak ya. Lalu ini untuk rotating screen juga di sini bisa. Ini untuk split screen, terus juga lalu ini untuk AC. Nah, ini Bapak bisa tekan aja di sini gitu. Lalu ini yang bagian sini, ini untuk defogger atau defogger spion sama belakang. Nah, ini nanti spionnya itu dia akan manas sendiri Pak. Dia akan manasin spionnya supaya nggak ada embun atau air, biar dia Bapak ngelihat ke spion itu lebih jelas seperti itu Pak. Lalu untuk shortcut AC-nya itu Bapak bisa pakai 3 jari Bapak. 3 jari Bapak ke atas, ke bawah itu untuk suhu. 3 jari Bapak lagi kalau mau ngencengin angin atau ngecilin angin, itu dia ke kiri ke kanan. Seperti itu ya Pak ya. Lalu kalau misalnya Bapak silo, ini juga spionnya, ini bagian sini bisa Bapak ke dinaikin turunin, supaya tujuannya itu supaya nggak silo kalau misalnya belakangnya terlalu tinggi untuk beamnya. Lalu ini untuk odometer, kalau ini ke atas Nissan. Lalu ini untuk lampu jauh atau lampu tembak ke sini. Kalau ke bawah itu dia lama, kalau ini sebentar doang kayak ngedim. Kalau ini lebih ditahan, kayak ditahan. Lalu ini untuk tombol wiper ya Pak ya. Tombol wiper ini bisa Bapak naik turunin. Untuk kecepatannya kalau misalnya dibuat auto gitu ya Pak ya, intermittent wiping, ini akan berubah. Jadi Bapak bisa atur sesuai dengan kebutuhan Bapak. Lalu ini ada puter-puteran. Kalau itu saranin itu di auto aja Pak. Jadi nanti siang hari akan otomatis nyala, otomatis mati lampu utamanya. Nanti pas di malam hari dia otomatis nyala. Menjelang malam dia udah mau otomatis nyala. Seperti itu Pak. Lalu ini untuk tombol yang bagian ini untuk dibuat volt buat nutup spionnya. Lalu ini untuk yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dinyalain, Bapak atur yang spion sebelah kirinya gitu. Kalau Bapak yang kanan berarti yang kanan. Nah, nanti Bapak pencet lagi buat matiin. Lalu unlock, turunin kaca, sama ini untuk kunci jendela yang belakang gitu. Lalu ini untuk nutupin angin atau atas bawah ya Pak ya. Kalau nggak tutup banget itu dia nutup udara, tapi kalau misalnya begini dia lebih pendek. Kiri kanan. Lalu ini untuk bagian apanya, nah ini tuas remote ya, tuas setir buat naik turunin sama naikin setir atau majuin setir seperti itu. Untuk ini tuas untuk bukanya ya Pak ya, 2 kali
gitu aja. Sekian dari penjelasan Edwin. Terima kasih Pak.